Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak pengurus, Bapak Imam, alim ulama, cerdik pandai, pemuka masyarakat yang kami muliakan. Semoga kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala selalu dari dunia sampai ke akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, minggu sebelumnya kita mengkaji la taghdab, jangan marah. Ya, karena kalau kita marah banyak permasalahan akan bertambah dan lebih berat lagi. Sekarang kita masuk kepada babul hasad, yaitunya iri hati, dengki. Dilarang hasad, dilarang iri hati, dilarang dengki kepada orang lain. Bapak Ibu yang kami muliakan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Iyyakum wal hasad. Saya peringatkan kalian tentang hasad. Hasad itu dengki. Ya, kenapa? Karena dengki ini memakan, menghabiskan kebaikan. Pahala bisa habis, jiwa baik bisa hilang. Sebagaimana api, kama takulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Yang namanya api ingin membakar. Kalaulah yang dibakar kayu bakar itu enak, manis, cepat habis kayu bakar itu. Begitu pula iri dengki menghabiskan kebaikan dengan cepat. Bapak Ibu yang kami muliakan, kata Rasulullah SAW dalam hadis lain, la tahasadu, jangan kalian saling dengki. La taqatu'u, jangan sekalian saling memutuskan hubungan silaturahim, hubungan sesama ukhuwah, sama tetangga dan lain. Wala tabaghadu, dan jangan saling benci. Tidak boleh saling benci. Wala tadabaru, dan jangan saling membelakang. Membelakang dalam arti nampak kawan kita melengah, seharusnya kita nengok wajah dia, kita palingkan wajah kita. Intinya tak mau lagi tegur sapa, ngelak. Kadang-kadang mau ke warung nampak dia, kita menghindar. Mau ke masjid pun kita pilih masjid lain kadang. Ini yang tak pas. Tidak boleh oleh Rasulullah. Jangan kalian saling dengki. Jangan kalian saling memutuskan hubungan di antara kalian. Jangan kalian saling iri hati, dengki dan benci, dan jangan saling membelakang. Wa kunu ibadallah, tapi jadilah kalian hamba-hamba Allah. Kalau hamba-hamba Allah berarti kita tak mau berbuat yang tadi. Kita paham Allah melarang yang tadi, maka kita akan tinggalkan beberapa hal yang tadi karena kita paham kita hamba Allah. Bapak Ibu yang kami muliakan, dengki ini sudah ada di awal-awal penciptaan manusia. Dengkinya iblis kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya, dengkinya si Qabil kepada Habil. Qabil dan Habil beradik kakak, sama-sama anak Nabi Adam alaihissalam. Ya, tapi ketika Habil dijodohkan dengan saudaranya, ya, si Qabil sudah dijodohkan juga, tapi dia tak mau, tak setuju. Timbul iri hati, dengki. Menurut dia adiknya cantik, dikasih kepada saudaranya. Waktu itu nikah antar silang, antar bersaudara, kembar. Nikah silang. Karena memang itu manusia yang ada zaman itu. Itulah berlaku syariat di waktu itu. Tidak boleh hari ini. Asal mahram tidak boleh.
mahram nasabkah, mahram birrodakah, mahram bil musahara, tak boleh saling menikah. Bapak Ibu yang kami muliakan. Begitu juga kalau akhirnya karena dengki iri hati ini hilang rasa baik, hilang kebaikan bahwa kita beradik kakak, ayah kita, ibu kita sama, lalu dibunuhlah si Habil ini, lalu dikubur. Kita lanjut dalam surat Yusuf, cerita yang panjang. Di antara hikmahnya, saudara-saudara Yusuf iri, dengki kepada Yusuf. Ya, Yusuf baik, dari logikanya sah-sah dapat perlakuan baik. Orang baik dapat perlakuan baik itu sah-sah saja. Orang tak baik agak kurang perhatian orang, sah-sah. Maka kita dituntut untuk baik. Mereka iri kepada Yusuf, pada mereka abang-abangnya. Ya, apa yang terjadi? Mereka berbohong ke ayah mereka. Yusuf dibawa katanya untuk menghibur, main sama adik. Tapi Yusuf dipukul, dihajar, dilemparkan ke dalam sumur, ya, bahkan akan dilempar batu. Tapi kata yang lain jangan, biar aja. Ya, tiba-tiba Yusuf bisa keluar tanpa mereka yang mengeluarkan. Iri dengki ini belum selesai. Kalau tak hilang di depan mata, kalau bisa tidak ada orang itu lagi, maka dilakukanlah, dibilang ini budak kami. Padahal saudaranya, padahal calon nabi, dibilang budak, ya, lalu dijual dengan harga di bawah pasaran budak. Kalau budak saja harganya tinggi, ini tidak di bawah harga budak. Ini akibat iri dan dengki. Bagi mereka gimana saudara ini tidak ada dekat kita lagi. Ya, jual murah lah, yang penting tak ada dekat kita lagi. Ini iri dengki, masuk ke rumah tangga, masuk beradik kakak. Ini pelajaran penting bagi kita. Kita beradik kakak tak boleh iri dengki. Dengan orang lain saja tidak boleh, apalagi kita beradik kakak. Kenapa orang tua kita hidup, kita akrab, orang tua kita meninggal langsung kelahi, langsung ribut. Kadang-kadang karena suami dia yang perempuan, karena istri kita, ya, maka kelahi. Ini tidak pas. Tidak ada mantan beradik kakak, ya, maka tak boleh pernah berkelahi ketika orang hidup, orang tua hidup ataupun sudah. Bapak Ibu yang kami muliakan, penyebab dengki ini kembali kita adalah rasa musuh. Kita kaji kembali. Ada namanya dengki, ya. Secara umum dengki dibagi dua oleh ulama. Kalau secara umum yang namanya dengki tak boleh, tapi ada nama lainnya nanti. Yang dengki itu begini, kita orang dapat nikmat, kita ingin nikmat itu tak ada pada dirinya lagi. Orang dapat nikmat, bagaimana nikmat itu hilang dari dia? Pindah ke kita kah atau tidak pindah ke kita? Pokoknya nikmat itu hilang dari dia. Jangan dia senang, jangan tinggi jabatannya, jangan dia bahagia nampaknya, pokoknya jangan ada yang itu. Itu namanya adalah iri, dengki, hasad. Yang kedua, kayak dengki. Ulama menyebutnya dengki juga, tapi dengki yang boleh. Apa itu? Kita nengok orang kaya baik, kita tidak perlu nikmatnya hilang, saya ingin kayak dia juga. Maka kata Nabi, tidak boleh dengki kecuali pada dua dalam sebuah hadis. Ada riwayat lain teksnya berbeda. Ya, kepada laki-laki, walaupun laki-laki, kata ulama menjelaskan hadis sebenarnya semua, baik perempuan baik laki-laki. Laki-laki yang rajin baca Quran, siang baca Quran, malam baca Quran. Ada kemarin Bapak Ibu yang kami muliakan, di sebuah pesantren saya dulu, ada anak-anak itu kegiatan, diposting lah sama kawan. Hari ke-18 anak ini sudah 11 kali tamat. Hebat. Hari ke-18 sudah 11 kali khatam Quran. Hampir ya 11 kali, 7 hari yang tidak. Ya. Dengki kepada orang yang rajin baca Quran, siang malam dia baca Quran. Apa makna dengkinya? Kita ingin kayak dia. Ya Allah, jadikan saya
pintar baca Quran kayak dia. Jadikan saya rajin baca Quran kayak dia. Dia tetap rajin. Saya nggak marah, tapi dia ingin seperti dia. Ya, yang kedua dengki atau iri kepada orang kaya. Orang kaya yang siang dan malam berinfak di jalan Allah. Ya, dalam arti apa? Kita tidak ingin nikmat yang ada pada orang kaya hilang, tapi ya Allah, saya ingin seperti orang kaya. Ya, maka kata orang fakir, ya Allah, aku ingin seperti orang kaya ini. Sah-sah saja minta kaya, kaya yang baik, kaya yang seperti tadi, hartanya dihabiskan di jalan Allah atau fisabilillah. Bapak Ibu yang kami muliakan, karena ketika orang kaya menggunakan hartanya dengan baik, maka dia lebih afdol daripada orang fakir. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini namanya dengki yang dibolehkan, atau dalam bahasa lainnya disebut oleh ulama ghibthah. Dalam Quran ada wasari'u ila maghfirah, berlomba-lombalah kepada ampunan Allah. Wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun, berebutlah kalian, fastabiqul khairat, berlomba-lomba kebaikan. Itu yang disebut, yang dibolehkan. Kawan baik, kita ingin baik. Dan orang yang baik, kalau imannya bagus, dia ingin orang yang miskin kalau bisa seperti dia juga. Bukan berarti hartanya dikasih semua. Saya hebat, saya ingin pula murid saya hebat. Ya, kalau bisa lebih dari saya. Inilah jiwa-jiwa seorang mukmin, seorang muslim yang baik. Bukan nikmat pada orang lain hilang, bukan kita sombong kepada orang yang tak hebat, tapi kita ingin sama-sama maju, baik itu dunia dan akhirat. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana mengatasi iri hati dan dengki ini? Setidaknya kita tahulah secara hakikat, ya, ada namanya makrifat, ada hakikat. Hakikat nikmat Allah itu Allah yang berikan. Ke siapa Allah berikan itu urusan Allah. Kita kerja dari pagi sampai malam, tapi kata Allah sikit duit, ya itu dapat kita. Orang sebentar kerja besar dapat dia, yang memang itu pula diberi rezeki oleh Allah. Itu nikmat Allah, terserah kepada Allah. Andai kata seluruh langit dan bumi ini, orang sepenuh bumi ini ingin menghilangkan nikmat dari seseorang, kalau tidak kata Tuhan tak bisa. Ingin walau sepenuh bumi ini orang akan menambah orang lain kaya, kalau tidak kata Tuhan takkan sampai. Intinya kita iri kepada orang lain, nikmat itu akan tetapkan hilang kalau Allah tak mau. Dan ketika iri kepada orang lain, agama kita bermasalah, fisik kita tak nyaman menengok orang, kita sakit dan tak nyaman. Inilah yang terjadi. Jangan kita pernah dengki, tetapi mintalah supaya menjadi seperti orang yang dapat nikmat itu, dan doakan mereka. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.